Shalom Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami telah melewati malam hingga di pagi ini semua karena penyertaan-Mu ya Bapa. Kami mau bersyukur untuk itu. Roh Kudus mohon tuntun, bimbing, dan mampukanlah kami dalam mempelajari firman Tuhan saat ini untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema hari ini Selasa 26 Juli 2022 adalah doa Bapa Kami dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas 11 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut. Apakah pokok-pokok doa yang Tuhan Yesus ajarkan? Apa sajakah pengertiannya? Doa yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa Kami. Injil Lukas lebih pendek dibanding yang tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai 13. Secara garis besar, Yesus mengajarkan beberapa pokok ajaran dalam doa Bapa Kami. Pertama, kata Bapa menunjukkan relasi yang unik dan akrab antara kita dengan Allah. Berdoa itu haruslah berdasarkan relasi kedekatan dan keakraban seperti seorang anak kepada bapaknya. Kedua, dikuduskanlah namamu. Meskipun kita akrab dan dekat dengan Allah, sikap menghormati Allah tetap harus ditanamkan dalam pikiran ketika berdoa, karena Allah itu kudus. 3. Datanglah kerajaanmu. Yesus mengajarkan agar kita sebagai anak dan murid Kristus, tugas kita adalah mendatangkan kerajaan Allah di bumi, di rumah, di gereja, di sekeliling kita, di kantor, di sekolah, dan sebagainya. 4. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan kita juga boleh berdoa memohon Tuhan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. 5. Ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan agar dalam berdoa hendaklah mohon pemulihan hubungan yang disertai dengan konsistensi kita, yaitu mengampuni orang lain juga. 6. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Yesus mengajarkan kita boleh memohon agar kita terhindar dari pencobaan. Tetapi bukan berarti kita bebas dari pencobaan, karena pencobaan baik untuk ujian iman kita dan pembentukan karakter kita. Ada beberapa hal yang mau ditanyakan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu sama saja artinya dengan kerajaan sorga. Banyak sekali pengajaran tentang kerajaan Allah. Oleh sebab itu, kerajaan Allah selalu diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan karena begitu luas, tinggi, dalam, dan lebar pengertiannya. Namun, pengertian kerajaan Allah atau kerajaan sorga adalah pemerintahan Allah di bumi seperti di sorga. Allah memerintah hidup kita 24 jam setiap hari. Bagaimana mendatangkan kerajaan Allah? Yang bisa disampaikan pada kesempatan ini adalah yang pertama, berdoa agar kerajaan Allah datanglah atau turun atas kita atau tempat di mana ada kerinduan kuasa kerajaan Allah hadir. Misalnya, Matius 12 ayat 28, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah,
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kedua, Matius 6 ayat 10 berkata, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Berarti datangnya kerajaan Allah dipersamakan dengan melakukan kehendak-Nya. Jika kita melakukan kehendak Bapa, maka sesungguhnya kita sedang mendatangkan kerajaan Allah. Misalnya, ketika kita berdamai dan mengampuni, maka kerajaan Allah yang menghadirkan damai sejahtera terjadi. Wah, dahsyat sekali kerajaan Allah itu. Apakah komitmen kita untuk dilakukan? Pertama, kita tingkatkan waktu dan kualitas doa kita, baik selaku suami istri, juga berdoa bersama anak-anak kita. Kedua, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman Tuhan, agar kita dapat dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah baik di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan, di sekolah, dan sebagainya. Ketiga, kita terus menggali dan memahami lagi pengajaran dari doa Bapa kami, agar ketika kita mengucapkannya bukan karena tuntutan liturgi, tetapi karena pemahaman yang baik dan benar. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar memberi diri menjadi seorang murid Yesus. Kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di rumah kami maupun gereja, bahkan turun atas bangsa kami. Nyatakanlah kehendak-Mu ya Bapa atas kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu dan dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu agen kerajaan Allah. Berdoa bagi setiap orang yang mengikuti 4M hari ini, dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka, kiranya mereka mengalami kuasa kerajaan Allah yang memulihkan perekonomian mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, sehingga pertumbuhan rohani kami semua terus-menerus berkembang dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat menjalani hari ini dengan pertolongan Tuhan.